Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu an segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha agung atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, dengan sama-sama insyaallah dengan niat yang sama-sama dalam menuntut ilmu atau thalabil ilmi lillahi ta'ala. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Baik, insyaallah pada ahad kali ini akan diadakan daurah syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha, insyaallah bersama Al-Ustaz Bambang Permana hafizahullah ta'ala. Insyaallah daurah akan dimulai jam 9 sampai dengan asar. Untuk susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, jam 9 sampai jam 11 materi sesi pertama. Kemudian jam 11 sampai zuhur istirahat, kemudian setelah zuhur setelah zuhur atau jam 12 lebih 30 menit sampai jam 14 lebih 50 menit materi sesi kedua. Ada pengumuman sedikit, mohon maaf kepada seluruh peserta sebelumnya. Untuk daurah kali ini kami tidak menyediakan snack dan makan siang. Akan tetapi insyaallah kami menyediakan kopi break. Alhamdulillah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada Ahad pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita berbagai macam kenikmatan, salah satunya nikmat waktu luang dapat menghadiri majelis talibul ilmi ini. Taib, untuk bahasan daurah kali ini ya. Ini terkait salat. Di sini jelaskan syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Tulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Jadi kalau kita perhatikan silsilah dari mutun-mutun beliau ya, satu sama lain tentu sangat berkesinambungan ya. Salah satu contoh dalam muqaddimah Ushulul Tsalatsah, kitab karangan beliau berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Jadi ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, yajibu alaina. Jadi di situ Syekh menuliskan yajibu alaina, wajib atas kami ya. Maksudnya kepada kaum muslimin seluruhnya tanpa terkecuali. Ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 permasalahan. Jadi dalam syarah-syarahnya, maksud dari yajibu alaina di situ ialah hukumnya wajibun aini ya. Jadi tanpa terkecuali, baik yang masih muda atau yang sudah tua, baik laki-laki perempuan, di situ hukumnya wajibun aini, bukan wajib kifai. Kemudian Syekh di situ menjelaskan 4 permasalahan. Yang pertama ialah al-ilmu, yang kedua al-amalu bih, yang ketiga ad-da'watu ilaih, yang ketiga as-sabru 'alal adzafi. Kemudian yang pertama tentang ilmu, maksud ilmu di situ wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Inilah yang dimaksud al-ilmu di situ, ialah mempelajari ilmu agama secara umum ya. Ilmu agama secara umum. Jadi hukumnya itu wajibun aini, tanpa terkecuali. Kemudian di situ ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi. Jadi adapun urutan ini, al-ilmu di sini sama dengan urutan hadis Jibril. Ya, diriwayatkan dari Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para sahabat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina rajulun, maka muncullah, datanglah seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu datang dan tidak diketahui itu dari mana, saking putih bajunya, kemudian hitam rambutnya, tidak diketahui orang mana, tetapi tidak terlihat bekas safar. Kemudian duduk di hadapan Nabi, kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Faqala, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila." Di situ dijelaskan rukun-rukun Islam yang 5. Jadi di sini dijelaskan di akhir hadis tersebut, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Jadi itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Jadi di situ jelaskan bagaimana urutan tata cara kita belajar ilmu agama ini. Yang pertama, antasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 2 kalimat syahadat adalah hal yang pertama yang wajib kita pelajari. Makanya Syekh Ibnu Abdul Wahhab sangat masyhur ya, bagaimana beliau memerangi kesyirikan dan bagaimana beliau begitu kuat dalam menegakkan ketauhidan. Kenapa? Karena itu adalah hal pertama dalam berdakwah. Kemudian setelah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah,
Maka dimaksud ma'rifatu dinil Islam bil adillah ialah rukun Islam yang sisanya. Jadi 2 kalimat syahadat, setelah itu salat, saum, zakat dan seterusnya. Dan itu hukumnya wajibun aini. Maka ketika seseorang hendak melaksanakan salat, kalau umurnya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, masih belum tahu syarat rukun dan salat, bagaimana kalau dia lupa mengerjakan rukun, bagaimana kalau dia lupa mengerjakan wajibat, apalagi syarat, bagaimana hukumnya kalau dia tidak tahu, harus berapa puluh tahun lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita. Jadi Syekh Abdul Wahhab di sini cocok bagi para pencinta ilmu yang hendak mempelajari agama ini dan memudahkan. Jadi Syekh Abdul Wahhab langsung mencantumkan. Kita tidak perlu mencari-cari lagi, sudah ada di sini. Kemudian adapun salat ya, itu kan rukun Islam yang kedua. Jadi setelah 2 kalimat syahadat itu di kitabut tauhid, maka masuklah ke kitabus shalah atau masuk ke kitab salat. Nah, salat sendiri tidak mungkin dapat dicapai kecuali dengan taharah. Jadi la yaqbalullahu salata ahadukum idza hadatsa hatta yatawadda. Jadi di situ dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kalian sampai kita itu harus berwudu, dengan kalian harus suci dulu. Maka di sini Syekh Abdul Wahhab selain menjelaskan tentang syarat, rukun dan wajibat salat, beliau menjelaskan beberapa hal terkait taharah. Salah satunya bab wudu dan taharah itu sendiri. Taib, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke kitab ya. Taib. Untuk metode pembelajaran tentang daurah ini, pertama untuk terkait fikih sendiri ya, memang banyak terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kemudian agak bingung untuk menjelaskannya ketika ada khilaf. Akan tetapi sekali lagi ana menegaskan, kita akan menjauhi berbagai macam khilaf di luar sana. Kita akan fokus kepada fikih Syekh Ibnu Abdul Wahhab. Sekali lagi kita akan fokus kepada fikih Syekh Ibnu Abdul Wahhab terkait syurutus shalah, arkanuha, wajibatuha. Kemudian yang kedua, ana melihat kalau ana yang mensyarah mungkin siapa ana gitu. Jadi ana memilih kitab syarah Syekh Al-Badr. Jadi daripada mendengarkan ana mensyarah, mending kita baca syarah Syekh Badr ini, bagaimana beliau mensyarah, dan ketika terjadi khilaf kita tahu ya apa yang diinginkan Syekh Al-Badr tentang khilaf tersebut. Jadi kita fokus kepada yang pertama fikih Syekh Ibnu Abdul Wahhab dan syarah Syekh Al-Badr. Kemudian apakah mungkin kita mengkhatamkan kitab ini dalam waktu yang singkat ini? Kita akan mencoba semaksimal mungkin ya. Kita akan beberapa tempat Syekh Badr begitu panjang lebar. Salah satunya membahas tentang ya ada beberapa kaitan tentang kitabut tauhid. Mungkin kita akan lewat. Tapi tidak begitu banyak. Hanya beberapa lembar saja. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muqaddimah dari beliau. Jadi ana akan mensyarahkan ya. Ana akan menerjemahkan dan akan sedikit memahamkan. Fahadha syarhun li risalati Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah syarah dari risalah Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Jadi ini ada perkataan Syekh Badr, al-mushtamilah ala syurutis shalah wa arkaniha wa wajibatiha, yang mencakup tentang syarat salat, rukun-rukun salat dan wajibat-wajibatnya. Faqulu qad ishtamalat hadhihi ar-risalatu ala syurutis shalah at-tis'ah. Jadi risalah ini katanya mencakup kepada syarat-syarat salat yang 9. Jadi
Yang pertama kita tahu syarat sholat itu ada 9. Wa arkaniha al-arba'ah asyara. Jadi, dan rukun-rukun sholatnya ada 14. Jadi 7 syarat, 14 rukun. Wa wajibatiha ats-tsamaniyah. Jadi dan wajibat-wajibatnya yang 8. Jadi syaratnya 9, rukunnya 12, wajibatnya ada 8. Wa 'inda dzikrihi rahimahullahu asyarta ar-rabi'a min syurutis shalah. Dan ketika Syekh Abdul Wahhab menerangkan ya syarat keempat dari syarat-syarat salat, wa huwa raf'ul hadats, yaitu raf'ul hadats, dzakara syuruta at-taharati al-'ashrata. Beliau di sini ya menjelaskan syarat-syarat taharah yang 10. Jadi sebagaimana ana jelaskan barusan bahwa Syekh Ibnu Abdul Wahhab tidak hanya menjelaskan rukun, syarat dan wajibat saja, tetapi hal-hal yang menunjang. Maksudnya hal-hal yang harus kita lakukan sebelum sholat itu sendiri, yaitu taharah, syarat taharah. Wa furudul wudu'i as-sittah. Jadi dan furudul wudu yang 6. Wa wajibahu alladhi huwa tasmiyah ma'a dzikri. Dan wajibat dari wudu itu sendiri yaitu at-tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a dzikri, dengan zikir. Ada di dalam kitab Bulughul Maram. Wa nawaqidahu, dan pembatal-pembatal wudu ats-tsamaniyah. Ada 8. Sangat-sangat syamil ya, sangat-sangat mencakup. Wa fi kalamihi ala arkani shalah, dan dalam ucapannya ketika rukun-rukun salat, fassara surat al-Fatihah bi ikhtisarin. Beliau mentafsirkan atau sedikit mentafsirkan surat Al-Fatihah bi ikhtisarin, dengan ringkas. Wa syarh al-fadhil istiftah wa tasyahhud, dan mensyarah lafaz-lafaz istiftah, lafaz istiftah ya, wa tasyahhud, doa istiftah maksudnya, dan tasyahhud, dan tasyahhud. Jadi inilah cakupan atau hal yang akan disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab dan disyarah oleh Syekh Badr. Baik, kita mulai. Syurutus shalah, syarat-syarat salat. Asyurutu jam'u syartin. Syarat, syurut adalah jama' dari syarat. Wa syartu huwa alladhi yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun. Jadi inilah ta'rif atau definisi dari syarat, ialah yang mesti tidak ada ketika tidak adanya syarat itu. Wa la yalzamu, dan tidak mesti min wujudihi, dari tidak adanya syarat, wujudun atau wujud yang disyarati. Maksudnya seperti ini. Salah satu syarat salat itu adalah wudu. Maka ketika wudunya tidak ada, maka tidak ada salat, tidak boleh. Tetapi tidak mesti ketika adanya wudu mesti ada salat, tidak. Mungkin saja seseorang itu berwudu untuk melaksanakan qiraatul Quran, bisa saja. Atau hanya sebatas tabarrukan atau sebagainya ya, yang tidak diniatkan untuk salat, bisa. Itulah makna syarat. Jadi tidak mesti yalzamu min adamihi, harus tidak adanya. Contoh tidak adanya wudu, al-adam, tidak adanya salat. Wala yalzamu, dan tidak mesti min wujudi al-wudu, tidak mesti adanya wudu, wujudu as-salah, tidak mesti. Wal ma'na, di sini jelasan oleh Syekh Badr, wa annahu la yalzamu min kaunil insan ghayra mutatahhir alla tasihha lahu salatu. Dan tidak mesti dari keadaan seseorang itu tidak dalam keadaan suci atau tidak bersuci, tidak annahu yalzam, mesti keadaan seseorang itu tidak bersuci, maka salatnya itu tidak sah baginya. Lianna syartus salati at-taharah, karena syarat salat itu adalah taharah, bersuci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda.
Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian ketika dia hadas sampai dia berwudu. Jadi ini menjelaskan syarat salat itu ialah at-taharah atau wudu itu sendiri. Kemudian di sini jelaskan kadang-kadang dia berwudu tapi bukan untuk salat. Wa qad yatawadda'ul insanu thumma yuhdits duna an yusalliya salata bidzalikal wudu. Dan kadangkala seseorang itu berwudu, kemudian dia berhadas. Duna an yusalliya, tanpa dia melaksanakan salat bidzalikal wudu untuk dari wudu itu sendiri. Fala yalzamu min wujudi taharah. Maka tidak mesti dari adanya taharah itu sendiri wujudus shalah, adanya salat. Ini menjelaskan tentang syarat itu sendiri. Baik, kita mulai. Qauluhu asyartul awal, syarat pertama dari salat itu sendiri. Yang pertama al-Islam. Jadi syarat yang pertama yaitu harus al-Islam. Yaitu sudah harus muslim. Wadidduhu al-kufru. Dan kebalikan dari Islam itu adalah kufur. Wal kafiru amaluhu mardudun walau amila ayya amalin. Orang kafir amalnya itu tertolak. Walau amila ayya amalin, meskipun dia beramal amal apapun itu. Mau kebaikan, mau sedekah, apapun itu tertolak. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Wa qawlu wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kita lihat. Ini dalil dari Syekh Ibnu Abdul Wahhab tentang tertolaknya amal orang yang kafir. Maka lil musyrikin, maka tidaklah bagi seorang atau orang-orang musyrik an ya'muru masajid Allah, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina, padahal dia mengakui ala anfusihim, terhadap dirinya mereka, terhadap diri mereka sendiri, bil kufr, tentang atau terhadap kufur itu sendiri. Jadi mereka tidak pantas untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala padahal mereka masih mengakui kufur di dalam dirinya. Maka bagaimana ketika hal demikian itu terjadi? Ulaika habitat a'maluhum. Mereka amal-amalnya itu habitat, sia-sia. Jadi ketika berbuat baik apapun itu, habitat a'maluhum, sia-sia amalnya. Kenapa? Karena syahidina ala anfusihim bil kufur. Mereka masih dalam keadaan kufur. Wa fin narihum khalidun, dan mereka di dalam api neraka khalidun, kekal. Jadi syahidnya di sini adalah ulaika habitat a'maluhum. Habitat a'maluhum, sia-sia amalnya. Dan firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu, dan kami perlihatkan ila ma 'amilu, kepada segala apa yang mereka kerjakan. Min amalin, dari amal-amal perbuatan, faja'alnahu, dan kami menjadikan amal mereka itu haba'am manthura, seperti debu yang berterbangan. Dengan kata lain, amalnya mereka itu gugur, tidak ada faidahnya atau sia-sia. Di syarat pertama salat itu adalah al-Islam. Bahkan mencakup ibadah-ibadah yang lain, maka tidak akan diterima ibadah orang kafir berdasarkan dua ayat di sini. Kita baca Syekh Badr menjelaskan, kullu amalin yataqarrabu bihi ila Allah fi hadhil ummah la yanfa'u sahibuhu atau sahibahu illa idza kana masbuqan bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa mabniyan alaihima. Setiap amal yang mendekatkan diri seseorang dengannya itu kepada Allah dalam umat ini tidak bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Illa idza kana masbuqan, kecuali ketika didahului terlebih dahulu bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dengan dua kalimat syahadat. Jadi harus atau mesti masuk Islam terlebih dahulu. Wa mabniyan alaihima, dan terbentuk di atas keduanya. Fala budda min ikhlasil amal lillah. Maka harus
ikhlas dalam beramal hanya kepada Allah, memurnikan amal itu hanya kepada Allah. Wa huwa muqtada syahadati alla ilaha illallah. Jadi mengikhlaskan amal itulah muqtada syahadati alla ilaha illallah. Yang dimaksud dari syahadat atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita asyhadu alla ilaha illallah, dengan kata lain harus mengikhlaskan, memurnikan amal itu hanya kepada Allah. Jadi yang namanya memurnikan itu tidak diniatkan oleh yang lain, hanya kepada Allah. Itu makna ikhlas itu sendiri. Wala budda, jadi yang pertama, ibadah diterima itu harus diniatkan hanya kepada Allah. Dan ini amal hati itu sendiri ya. Wala budda min mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dan harus syarat yang kedua, ibadah diterima harus meneladani, menyerupai, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan itulah yang dimaksud dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dua kalimat syahadat itu yang pertama mencakup keikhlasan amal kita. Yang kedua ialah meneladani, mengikuti bagaimana tata cara Nabi SAW beribadah. Maka ketika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, ya tertolak ibadah itu. Seseorang serupa mirip dengan Nabi SAW tetapi bukan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau ditujukan kepada yang lainnya juga, maka tidak akan diterima. Atau sebaliknya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah itu tetapi tidak sesuai dengan teladan Nabi SAW atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu akan tertolak juga. Wa kullu amalin ya'maluhu al-kafiru fa innahu la yanfa'uhu 'inda Allah 'azza wa jalla. Setiap amal yang orang kafir kerjakan maka tidak akan memberi manfaat kepada dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li faqdihi syarta al-Islam, karena hilangnya syarat Islam itu sendiri. Wa qad istadalla Syekh rahimahullah li raddi al-a'malil kuffar wa 'adami qabulihi minhum bil ayatain min surati Taubah wa surati Al-Furqan. Dan Syekh rahimahullah beristidlal, mengambil dalil tentang tertolaknya amal orang-orang kafir dan tidak diterimanya dari mereka dengan dua ayat dari surat At-Taubah dan surat Al-Furqan. Lianna ayat At-Taubah khutimat bibayani hubutil a'malil kuffar. Karena surat At-Taubah itu ditutup dengan menjelaskan sia-sianya amal-amal orang kafir. Wa ayatul Furqan bayanat anna a'malahum la ibrata biha. Dan ayat surat Al-Furqan atau ayat Al-Furqan ini menjelaskan sesungguhnya amal perbuatan mereka la ibrata biha. Tidak dipandang. Ibrah, tidak ada ibrah sama sekali, tidak ada efek. Wa annaha mithlu al-haba al-manthur ay batalat wadmahalat. Seperti al-haba al-manthur, debu yang berterbangan, batalat wadmahalat, batal dan lenyap. Jelas ya syarat yang pertama. Wa qawluhu athani al-aql wa dhidduhu al-junun wal majnun marfu'un anhu al-qalam hatta yufiqa. Wa dalilu hadithu rufi' al-qalamu an thalathatin an-naimu hatta yastayqidha wal majnunu hatta yufiqa atau yafiqa was-saghiru hatta yablugh. Jadi syarat yang kedua itu harus berakal, hadir akalnya. Kebalikannya itu adalah al-junun, gila. Wal majnunu, dan orang yang gila, marfu'an anhul qalam. Jadi terbebas atau beban syariatnya itu terangkat hatta yafiq atau yufiq. Afaqa yufiqu ya. Sampai dia sadar. Wa dalilu hadithu rufi'al qalamu, diangkat beban syariat itu an thalathatin, dari tiga hal. An-naimu hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun, wal majnunu hatta yufiq, dan orang yang gila sampai dia sadar, was-saghiru hatta yablugh, dan orang anak kecil sampai dia balik. Jadi syahidnya, maka ketika akal itu tidak hadir karena junun, karena gila, maka hilang syaratnya, yaitu akal itu sendiri. Maka tidak, dengan kata lain, emang tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah orang gila itu.
Maka di sini hilangnya akal itu bisa karena gila atau bisa karena mabuk. Di sini akan dijelaskan. Labu dalil musalli fi salati an yakuna hadiral aqli laisa faqidan lahu bijununin aw sukrin. Maka mesti bagi seorang yang salat dalam salatnya harus hadir akalnya. Laisa faqidan, bukan tidak ada atau tidak ada akal. Lahu bijununin. Bijununin karena dia gila, au sukrin atau karena mabuk. Lianna al-majnuna marfu'un anhul qalam. Karena orang gila itu terangkat darinya beban syariat ghair mukallaf. Tidak terbebani. Was-sakran, dan orang-orang yang mabuk itu afqada nafsahu aqlahu. Menghilangkan dari dirinya itu akalnya. Fa'alhaqaha bil majanin. Maka diikut sertakan dengan orang-orang yang majnun atau orang-orang yang gila. Fala ya'qil salatahu, maka dia tidak memahami salat. Wa qad istadalla Syekh rahimallahu bi hadithi rufi'al qalam an thalathatin wa huwa hadithun sahihun akhrajahu Abu Dawud sampai akhir. Dijelas ya, syarat yang kedua ialah harus berakal. Yang ketiga at-tamyiz. Tamyiz. Wadidduhu as-sigharu, dan kebalikannya ialah as-sighar. Dia tamyiz itu sudah bisa banyak para ulama yang menjelaskan apa maksud dari tamyiz itu, banyak ya. Banyak. Tapi di sini Syekh menjelaskan apa itu tamyiz. Wa hadduhu, dan batas orang yang disebut tamyiz itu adalah 7 sinin, 7 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun, maka dia sudah masuk at-tamyiz, maka diperintahkan untuk sholat. Thumma yu'maru bis sholati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperintahkan untuk sholat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis shalah li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li 10, dan pukullah mereka ketika didapati lalai dalam sholatnya, li 10 ketika 10 tahun. Wa farriqu, dan pisahkanlah bainahum fil madaji', antara mereka di kasur-kasur mereka. Maksudnya di sini bagaimana khutwah atau tingkatan dalam memerintahkan salat. Jadi ketika seseorang atau anak kecil ketika telah mencapai 7 tahun maka diperintahkan salat. Kemudian ketika 10 tahun masih ada kelalaian maka pukullah, tetapi bukan dengan pukulan yang mencederai, ghair mubarrah. Di sini dijelaskan. Jadi bukan pukulan yang mencederai, tetapi pukulan yang menanamkan adab tentang kewajiban sholat itu sendiri. Dia dipukul ketika 10 tahun bukan karena sudah dia balik dan wajib, betul-betul wajib sholatnya, bukan. Hanya sebatas mendidik. Kenapa? Karena kalau dia sudah mencapai balik, sudah ihtilam atau sudah haid, lebih dari umur 10 tahun misalnya, karena sudah memberikan tahu kalau kamu nanti tidak atau lalai bahkan tidak mengerjakan sholat ketika sudah umur baligh, maka bukan lagi pukulan yang akan datang kepadamu, ialah dibunuh itu sendiri. Tetapi para ulama walaupun berbeda pendapat tentang hukum tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu sendiri. Jadi dengan kata lain, iqab atau balasan, bukan hanya sebatas pukulan, bahkan lebih gitu ya. Jadi untuk menanamkan hal itu. Idza balagha saghiru sinnat tamyiz, ketika seorang yang masih kecil telah mencapai umur tamyiz, wa huwa 7 sinin umira bis shalah, maka dia diperintahkan untuk sholat. Laisa ala sabilil ijab, katanya. Bukan untuk atau bukan dalam bentuk wajib. Pertama ya, bukan dalam hal wajib, bukan. Li'annal wujub innama yakunu ba'dal bulugh. Wajib melaksanakan ibadah itu ketika dia sudah mencapai waktu baligh. Wa amruhu bis shalah fi hadasin liyata'awwada 'ala shalah wal ityan biha 'alal wajhil masyru'. Akan tetapi memerintahkannya untuk sholat pada umur ini, dia ta'awad, agar dia terbiasa 'ala shalah, terhadap sholat, wal ityan biha, dan menghadirkan sholat itu
'alal wajhil masyru', berdasarkan bentuk yang disyariatkan. Wa idza balagha 10 sinin ta'akkada amruhu biha. Dan ketika telah mencapai 10 tahun maka lebih kuat perintahnya untuk mendatangkan salat itu sendiri. Wa addaba 'ala dzalika, dan mendidik untuk mendatangkan salat itu biddarbi ghairil mubarrah, dengan pukulan ghairil mubarrah, yang tidak kejam, tidak mencederai. Dia qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalah li sab'in, pada umur 7. Itu hadisnya, bisa dilihat. Kemudian syarat keempat dari syarat-syarat salat, raf'ul hadath, mengangkat hadas. Wa huwal wudu' al-ma'ruf wa mujibu al-hadath. Ialah wudu yang diketahui ya, ma'ruf. Wa mujibuhu al-hadath, dan yang mewajibkannya itu adalah al-hadath. Jadi raf'ul hadath, harus mengangkat hadas, yaitu harus berwudu itu sendiri, harus bersuci itu sendiri. Jadi mengangkat hadas itu ada dua. Yang pertama al-hadath al-asghar, wa tsani al-hadath al-akbar. Al-hadath al-asghar yang mewajibkan untuk wudu, seperti kencing, BAB, atau keluar keluar angin, itu disebut al-hadath al-akbar. Maka setelah kita al-istinja, membersihkan dari hal-hal tersebut, misalkan kalau kita kencing tentu kita harus membersihkannya. Begitu pula kalau BAB harus membersihkannya. Kecuali buang air, gas, buang gas, tidak perlu. Nah, mengembalikan diri kita kepada thaharah atau mengangkat hadasnya itu dengan wudu. Maka ketika seorang mau melaksanakan wudu, kalau dia punya hadas, harus melaksanakan wudu ketika hadasnya disebabkan oleh 3 hal macam tersebut. Ada juga al-hadas al-akbar. Hadas al-akbar. Ini kalau al-hadas al-akbar, diangkatnya itu harus dengan al-ghuslu, mandi besar, mandi junub. Dan yang mewajibkan mandi junub, kalau untuk laki-laki al-ihtilam. Al-ihtilam atau al-jima'. Al-ihtilam mimpi basah, kalau al-jima' ialah bersetubuh itu sendiri. Kemudian kalau untuk perempuan bisa ihtilam juga, atau al-haid, an-nifas, sama ya. Jadi ketika ada al-hadas al-akbar, maka wajib baginya untuk al-ghusl, mandi besar. Jadi hendaknya sebelum kita memulai sholat, harus mengangkat hadas itu sendiri. Baik. Kita lanjutkan. Al-hadatsu, hadas ialah huwa kullu kharijin minas sabilain wa kadza ay naqidun lil wudu. Al-hadas ialah setiap yang keluar dari 2 lubang. Dari 2 lubang. Wa kadza ay naqidun lil wudu, dan begitu pula dia itu sebagai pembatal wudu. Wal hadas huwa alladhi yujibul wudu, yang mewajibkan wudu. Wal hadas hadatsan, dan hadas itu ada 2. Hadatsun akbar wa huwa ma yujibul ghusla wa wal janabah wal haid wan nifas. Hadas akbar ialah yang mewajibkan ghusl, mandi besar, yaitu janabah, haid dan nifas. Wa hadatsun asghar wa huwa ma yujibul wudu. Hadas asghar yang mewajibkan wudu. Wa raf'ul hadath, dan raf'ul hadath an yakuna bil ghusli wal wudu'i liman wajadal ma' au qadara 'ala isti'malihi. Dan raf'ul hadath, mengangkat hadas itu dengan ghuslu, mandi besar, wal wudu, dan wudu, liman wajadal ma', bagi yang mendapati air, au qadara 'ala isti'malihi, atau mampu dalam memakainya. Jadi ada enggak yang tidak mampu memakai air? Ada. Orang yang sakit. فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الْمَاءُ أَوْ وَجَدَ لَكِنْ لَمْ يُقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ انْتُقِلَ إِلَى رَفْعِ كُلٍّ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ بِالتَّيَمُّمِ. Jadi maksudnya kalau dia tidak mendapati air, atau dia mendapati air tetapi airnya tidak mencukupi untuk berwudu, maka dia berpindah dari wudu kepada tayammum.
Jadi perpindahan kepada tayamum itu ketika ada mulma wa ada wal ajzu an isti'malihi, ketika tidak ada air dan tidak mampu untuk menggunakan air itu sendiri. Wa idza tayammama lil hadath al akbar thumma wajada al ma igtasala liqouli sallallahu alaihi wasallam inna as-sa'ida tayyib tahurul muslimi atau tahurul muslim. Fa in lam yajidil ma 10 sinin fa idza wajadal ma falyamussuhu atau falyamussahu bisa falyamussuhu basharatahu fa inna dzalika khairun. Jadi di sini jelaskan ketika seseorang bertayamum untuk hadas al-akbar kemudian tidak mendapati air, maka hendaknya lebih baik bagi dia untuk mandi. Jadi di sini jelaskan, contohnya seperti ini. Ketika seseorang junub, kemudian tidak ada air di perjalanan, kemudian dia junub, tidak ada air. Baik. Dia sedang safar, tidak ada air. Kemudian dia bertayamum. Jadi kan terangkat ya al-hadas al-akbar ya. Terangkat. Tetapi di sini Syekh menjelaskan, ketika dia sudah mendapati air meskipun sudah 10 tahun, maksudnya 10 tahun dia tidak mendapati air untuk mandi junub, maka hendaknya dia mandi lagi. Bukan karena hadas akbarnya masih ada, bukan. Lebih kepada afdoliyah. Di sini jelaskan, fa inna dzalika khairun. Hal demikian itu lebih baik. Kenapa? Karena al-hadas akbarnya itu sudah terangkat, betul ya? Karena tayamum itu. Tapi hendaknya dia untuk mandi besar. Wa idza iktasala man alaihi hadath akbar wa nawaraf al hadath al akbar wal asghar irtafa. Di sini jika seseorang itu mandi besar yang mempunyai hadas akbar dan diniatkan untuk mengangkat hadas akbar dan asghar, maka terangkat keduanya. Jadi dia misalkan kencing, kemudian ihtilam juga, maka dia mandi junub dengan diniatkan mengangkat keduanya, maka terangkat keduanya. Wa amma idza afadal ma ala jasadi, akan tetapi ketika dia menuangkan air kepada seluruh jasadnya, fi ghuslil jum'ah, dalam mandi Jumat atau tabarrud, hanya sebatas mendinginkan, wa nawaraf al hadath al akbar, dan meniatkan mengangkat hadas al asghar, fa innahu la yartafi', maka sungguhnya hal demikian itu tidak terangkat. Jadi ketika intinya harus diniatkan. Misal kalau kita punya hadas akbar dan hadas asghar, kemudian mandi Jumat, tetapi tidak meniatkan mengangkat hadas akbar, hanya hadas asghar saja, maka hadas asghar yang terangkat, hadas akbarnya yang tidak. Dengan kata lain, harus dengan niat. Intinya seperti itu. Li'anna hadzal iktisal laisa fihi raf'u hadatsin. Nah, jadi 4 syarat. Kemudian di sini jelaskan syurutul wudu, masuk kepada syarat wudu. Wa syurutuhu 10, dan syarat-syarat wudu itu 10. Jadi di sini berpaling dulu kepada syarat apa? Dari syarat salat kepada syarat wudu terlebih dahulu. Yang pertama al-islamu wal aqlu wa tamyizu. Jadi yang 3 ini sudah dijelaskan ya. Islam, akal dan tamyiz, wan niyatu, dan niat. Yang keempat itu niat. Wastishabu hukmiha. Ini yang kelima. Istishabu hukmiha maksudnya menyertai hukum niat itu sendiri. Jadi jangan dipotong.
Di sini jelaskan maksud istishabu hukmiha bi alla yanwiya qat'ahu hatta tatimma taharah. Di mana tidak meniatkan untuk memutus niat itu sampai taharah itu sempurna. Jadi ketika kita sedang wudu, kemudian kita memutuskan di tengah-tengah wudu itu, saya tidak mau berwudu sama sekali, sudah memutuskan. Kemudian setengah jam kemudian ingin melanjutkan, meniatkan lagi, tidak bisa. Itu sudah hilang syarat yang kelima. Kenapa? Tidak menyertai niat itu dalam wudu itu, sudah terputus. Kemudian selanjutnya, wan qita'u mujibin, dan terputusnya yang mewajibkan. Maksudnya yang mewajibkan wudu itu sendiri. Wan qita'u mujibin, maksudnya inqita'ul hadas. Jadi kalau kita sudah sedang buang air, maka tidak bisa kita langsung berwudu, bereskeun heula maksudnya. Jadi jangan sampai di tengah-tengah perjalanan kita berwudu. Enggak, syaratnya itu inqita'u mujibin, inqita'ul hadas. Jadi hadasnya itu harus terhenti dulu, selesai dulu. Kalau sudah sedang buang air kecil, bereskan dulu. Kalau BAB bereskan dulu. Jangan di tengah-tengahnya wudu itu sendiri. Wastinja awis tijmar qablah. Istinja itu membersihkan. Kalau setelah BAB bersihkan dulu, kalau kencing bersihkan dulu. Jadi nggak bisa kita berwudu belum istinja, belum membersihkan. Nggak bisa. Wastijmar qablahu. Istijmar berarti dengan batu. Kalau istinja dengan air. Wa tuhuriyatu ma'in. Jadi syarat selanjutnya ialah sucinya air. Sucinya air. Tetapi bukan sebatas suci. Harus juga mensucikan. Jadi tidak sebatas suci air itu, harus mensucikan juga. Karena misal, ada nggak air suci tetapi tidak mensucikan? Ada. Contohnya apa? Air kopi, air teh. Air teh, air kopi itu suci, tetapi tidak dapat mensucikan. Disebut tahirun, tetapi ghair mutahhir. Dan syaratnya itu ma'un tahurun. Air yang suci dan mensucikan. Itu tahuriyatu ma'in. Wa ibahatuhu, dan boleh menggunakannya. Maksud boleh menggunakannya itu bukan air yang dari harta rampasan, lain menang mauk gitu. Lain menang mauk. Wa izalatu ma yamna'u wusulahu ila al-basharah. Dan menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Misal, kalau di dalam kulit kita ada hal-hal apapun itu yang menghalangi sampainya air kepada kulit, maka wajib bagi kita menghilangkan hal tersebut. Ini menurut Syekh Ibnu Abdul Wahhab adalah syarat. Wa dukhulu waqtin ala man hadatsahu daimun li fardhihi. Jadi ini syarat terakhir. Dan masuknya waktu, maksudnya waktu sholat. Ala man hadatsahu daimun li fardhihi. Bagi orang yang hadasnya itu tidak terputus terus-menerus. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Jadi ada beberapa keadaan orang itu hadasnya itu tidak terhenti. Ada tidak? Ada. Contohnya perempuan. Perempuan haid ada ya, haid, mafhum haid. Ketika terputus waktu haidnya, tetapi darahnya itu masih keluar, maka disebut darah istihadah. Maka dia berhadas. Hadas terus-menerus. Kenapa? Darahnya terus-terusan keluar. Tetapi pada saat itu dia diwajibkan tetap sholat. Karena bukan haid. Maka bertambah bagi dia syarat wudu itu sendiri. Harus sudah masuk waktu sholat baru dia wudu. Kenapa? Dikhawatirkan kalau sebelum datang waktu sholat, kan dia hadas lagi. Jadi alangkah baiknya
bukan alangkah baiknya, maka harus ketika seseorang hadasnya berkelanjutan, ketika masuk sholat baru dia berwudu. Jadi bahkan ketika dia mau sholat, dia mesti berwudu. Mau sholat, tidak bisa dia sholat zuhur, kemudian sholat asarnya, saya merasa belum kentut, misalkan belum ada hadas, padahal dia istihadah, maka gugur kesucian atau toharohnya itu harus bersuci lagi. Kemudian kita baca syarahnya. Taqaddama al-kalamu ala syurutil Islam wal aql wat tamyiz. Jadi telah lalu ya pembahasan dalam syarat Islam, pada syarat Islam, akal dan tamyiz. Wa amma syartun niyyah fa innahu 'inda wudu'ihi yanwi biqalbihi raf'al hadath wa la yatalaffadhu bilisani. Maka dia ketika berwudu diniatkan dalam hatinya mengangkat hadas. Jadi harus dengan niat. Jadi kalau hanya sekedar dia membasahi tangan dan sebagainya anggota wudu tanpa meniatkan raf'ul hadath, maka tidak tercapai raf'ul hadath itu sendiri karena tidak adanya niat. Wala yatalaffadhu bilisanih, dan tidak dilafazkan dengan lisannya. Wa kadzalika, dan begitu pula, maksudnya permasalahan melafazkan niat ya, fi jami'il ibadat, dalam seluruh ibadah. Yanwi biqalbihi, diniatkan dalam hatinya, wala yatalaffadh bilisanihi, dan tidak melafazkan dengan lisan. Jadi tidak melafazkan, tidak perlu ya. Tidak perlu. Niat itu di dalam hati. Illa fil haji wal umrati, kecuali dalam haji dan umrah, falahu an yatalaffadh bima nawahu. Maka baginya dapat melafazkan dengan apa yang dia niatkan. Fa yaqulu labbaika umratan aw labbaika hajjan aw labbaika hajjan wa umratan. Itu dalam praktek al-ihram. Walau ghassala wajhu 'inda qiyamihi minan naum la yuridu al-wudu thumma badalahu an yatawadda fa innahu yalzamuhu an yaghsila wajhu lil wudu wa la yakfi bi ghaslihi as-sabiq li 'adami wujudi niyyah al-wudu 'inda dhalikal ghasli. Maksudnya seperti ini. Jadi misal dia membasuh anggota wudu ketika bangun tidur, membasuh anggota wudu, misalkan tangan sampai wajah. Sesudah wajah, dia baru ingat bahwa dia punya hadas, harus berwudu. Maka baginya tidak bisa meneruskan wudu itu, maksud meneruskan itu setelah membasuh wajah, kembali kepada sisa dari anggota wudu. Tidak bisa, dia harus memulai kembali. Kenapa? Karena basuhan yang dari awal sampai wajah itu tidak ada syarat niat. Gitu ya. Walawi ghtasala man alaihi janabah litabarrud. Maka jika seseorang mandi yang mempunyai janabah litabarrud, tetapi mandinya itu hanya untuk menyejukkan badan. Mandi besar. Hoyo keur haridang hoyong mandi besar we. Tetapi dia nasian al-janabah. Dia lupa bahwa dia punya janabah. Fa innahu la yujzi'uhu an ghuslil janabah li'andami wujudin niyyah. Maka dia tidak mendapatkan, tidak boleh atau tidak dibolehkan, tidak mencukupkan dari mandi janabah karena tidak adanya niat. Dengan kata lain, ya intinya kalau ada seseorang, berharidang mandi janabah, gejebus, sudah beres. Kemudian dia ingat, saya itu punya janabah. Kan bae nu tadi we. Enggak bisa. Kenapa? Karena yang tadi tidak diniatkan untuk mengangkat janabah, hanya sebatas tabarrud seperti itu. Wa ma'aniyati taharah yastashibuhu hukmu hatta tatimma taharah. Ini jelaskan. Ketika meniatkan bersuci itu harus terus menyertai sampai berakhirnya taharah itu sendiri. Di sini Syekh mencontohkan, falau nawa qat'an niyyah, maka jika dia meniatkan untuk memutus niat untuk mengangkat hadas itu sendiri fi asna'il wudu, pada tengah-tengah wudu,
thumma arada ikmalal wudu, kemudian menginginkan untuk menyempurnakan wudu. Jadi ketika membasuh tangan, memotong, kemudian ingin menyempurnakan kembali, falaisa lahu dzalika bal yata'ayyan alaihi al-bad'u bil wudu min awwalihi. Falaisa lahu dzalik, maka tidak ada baginya hal demikian. Kan tetapi harus baginya memulai kembali dari awal wudu itu sendiri. Wala yukmilu, dan tidak boleh menyempurnakan ma baqiya alaihi, apa yang tersisa atasnya, li'annahu qad algha ma hasala minhu wa huwa syartul khamis, karena dia telah mengcancel, membatalkan apa yang telah didapati darinya. Jadi tengah-tengah wudu Ustaz memotong niat, kemudian menginginkan menyempurnakan kembali, tidak bisa. Kenapa? Syaratnya itu yastashabuhu hukmuha, atau menyertainya niat sampai akhir toharah itu sendiri. Syarat yang keenam dari wudu itu sendiri, inqita'u mujibin, terputusnya hal yang mewajibkan wudu. Ai inqita'u mujibil wudu wa wal hadas, itu terputusnya yang mewajibkan wudu yaitu hadas. Jadi telah selesai dalam berhadas. Maksud berhadas itu ya buang air kecil, buang air besar, atau akbar juga janabah. Misalkan seseorang yang haid tidak bisa berwudu. Kenapa? Hadasnya masih ada, masih berlanjut. Wa dzalika bi an yantazir 'inda qada'i hajati hatta inqita'i ma yakhruju minas sabilain. Maka dia harus menunggu sampai selesainya qada'ul hajah, sampai terputusnya apa yang keluar dari salah satu dua lubang. Fala yushra'u fil wudu'i qabla al-inqita', maka tidak disyariatkan dalam wudu itu sebelum selesai hadas itu sendiri. Jadi seperti itu. Harus selesai dari hadas. Asyartus sabi', syarat yang ketujuh, al-istinja awil istijmar. Al-istinja itu dengan air ya. Dengan air. Jadi kullu kharijin min ahadis sabilain illa rih. Jadi istinja itu setiap yang keluar dari salah satu dua lubang kecuali kentut. Jadi kentut itu tidak perlu kita beristinja. Kalau kita pipis, kalau kita BAB, maka wajib al-istinja. Hukumnya juga wajib. Wajib. Awil istijmar. Kalau al-istijmar, setiap yang keluar dari ahadus sabilain tetapi menggunakan batu, itu al-istijmar. Itu al-istijmar ya. Baik. Al-istinja dan al-istijmar ini bukan seperti wudu dan tayamum. Kalau wudu, ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, maka berpindah kepada tayamum. Akan tetapi kalau istinja dan istijmar, jadi apa bahasa Indonesianya ya? Istinja. Cebok. Jadi al-istinja dengan air itu tidak mesti ketika tidak ada air harus al-istijmar menggunakan batu, tidak. Jadi ketika kita mempunyai air 1 ember tetapi kita mau bebersihnya itu, bebersih apa ya? Istinja atau istijmarnya itu menggunakan batu, boleh. Boleh. Ada air menggunakan batu, boleh tidak? Boleh. Kemudian tata caranya minimal 3, menggunakan 3 batu. Tapi di mazhab Syafi'i bisa dengan 3 ujung. Yang penting 3 kali usapan minimal. Bahkan hanya dengan 1 batu saja. Jadi menggunakan batu 3 kali minimal. Bagaimana kalau 3 kali masih ada aroma-aroma atau masih belum belum bersih, maka wajib menambahkan. Bagaimana kalau 4 masih belum, terus tambahkan sampai bersih. Kemudian disunnahkan al-itar. Al-itar itu adalah ganjil. Jadi kalau 4 sudah beres, maka tambahkan 1 menjadi 5.
Kalau 6 sudah beres, sudah bersih, tambahkan 1 sampai 7 biar ganjil. Kemudian bukan hanya sebatas batu al-istijmar itu ya. Segala sesuatu yang dapat menduduki kegunaan batu syariat itu sendiri. Batu syariat itu maksudnya salah satu bentuknya itu qali'un. Qali'un itu muzinun lin najasah. Maksudnya dapat menghilangkan najis. Jadi jangan sampai menggunakan benda yang leur. Nggak bisa. Nggak bisa kita pakai plastik. Wah gitu. Susah. Nggak bisa. Harus qali', mampu untuk menghilangkan najis itu. Kemudian harus jamid. Harus benda padat. Nggak bisa kita memakai benda-benda lembek gitu. Nggak bisa. Kemudian ghair muhtaram salah satunya. Bukan yang ada nilai keutamaan atau orang lain itu dihormati ya, ada nilainya. Contohnya buku. Buku itu ada keutamaan ya, dalam diri kita untuk kaum muslimin. Maka tidak boleh kita menggunakan buku. Uang tidak boleh. Kenapa? Memiliki nilai. Jadi jangan. Nah, kemudian yang lebih afdol itu tuh menggunakan menggunakan batu kemudian air. Jadi yang pertama yang lebih afdol ya dalam istinja itu pertama menggunakan batu terlebih dahulu, menghilangkan ain najasahnya, kemudian memakai air di akhir. Itu yang paling afdol. Gitu. Kemudian ada syarat-syaratnya, panjang sebetulnya. Syarat-syaratnya itu jangan sampai keluar dari tempat keluar. Maksudnya gimana ya? Jadi si kotorannya itu jangan sampai keluar dari tempat biasanya. Misal ada di kaki misalkan, nggak bisa kita memakai batu, harus memakai air. Jadi tempat kebiasaan itu ya biasanya keluarnya itu dari mana ya kurang lebih segitu aja gitu. Jangan sampai kemana-kemana. Kalau sudah keluar dari batas wajar, maka harus menggunakan air. Itu salah satu syarat al-istijmar. Ya. Al-istijmar. Baik, kita lanjutkan. Al-istinja awil istijmar qabla al-wudu. Wa hadha idza kana al-khariju min as-sabilain bawlan aw ghaitan. Jadi ketika yang keluar itu dari salah satu dua lubang ialah baul atau ghait, kencing atau BAB. Amma khurujur rih fa innahu la istinja wal istijmar fih. Adapun keluar angin maka tidak disyariatkan istinja dan istijmar. Wal istijmar yughni 'anil istinja, dan bersuci menggunakan batu itu mencukupkan dari al-istinja menggunakan air. Ini syaratnya. Kasih tanda. Idza lam yatajawaz al-khariju mawdi' al-'adah. Ketika yang keluar itu tidak melebihi batas tempat adat. Fa in tajawazahu, maka ketika melebihi dari batas wajar, ihtija, maka dibutuhkan ma'adzalika ila istinja li izalatin najasah. Untuk al-istinja, untuk menghilangkan najasah itu sendiri. Itu ya, syarat ke-7. Harus membersihkan setelah hadas. Asyartu ats-tsamin tuhuriyatu ma'in wa ibahatuhu wa huma syai'an. Ialah sucinya air dan boleh atau mubahnya menggunakan air tersebut. Dan ini adalah syai'an, dua hal yang berbeda katanya. Wa syekh rahimahullah ja'ala syuruta 'asyrah wa dzakara ba'da hadza syartayn. Dan Syekh menjadikan syarat-syaratnya itu 10 dan menyebutkan setelah dua syarat ini. Wa ala hadza, maka dengan ini yakunu i'tabara tahuriyata wal ibahata syartan wahidan. Jadi Syekh Ibnu Abdul Wahhab menjadikan sucinya air dan mubahnya hukum menggunakan air itu satu syarat. Wa yushtaratu fi ma'il wudu an yakuna tahuran. Dan disyaratkan dalam air wudu itu harus tuhur. Fala yatatahhar bima'in mutanajjis. Maka tidak boleh dia itu bertoharoh
bersuci dengan air yang ternajisi. Nggak bisa. Wa an yakuna al-ma'u mubahan wa laysa maghsuban. Dan bukan air itu mubah. Wa an yakuna al-ma'u mubahan. Air itu harus mubah, dapat digunakan, boleh. Laysa maghsuban. Bukan yang hasil curian. Jadi di sini Syekh menjelaskan bukan hasil curian. Kan tetapi Syekh Badr memiliki pendapat lain. Wal azhar, adapun yang lebih nampak, anna man tawadda'a bima'in maghsubin fal wudu'u sahihun. Dan yang lebih nampak, orang yang berwudu dengan air yang maghsub itu yang hasil curian, fal wudu'u sahihun. Wudunya itu sahih. Wa huwa athimun 'alal ghasbi. Wa mithluhu man shalla fi ardin maghsubatin aw shalla fi thawbi haririn fa inna salatahu sahihatun wa huwa athimun fil ghasbi wa fi lubsi al harir. Maksudnya di sini seperti ini. Kan salah satu syarat Syekh Ibnu Abdul Wahhab airnya itu bukan maghsub ya, salah satunya bukan hasil curian yang mubah untuk digunakan. Jadi kalau kita menggunakan air bekas curian, maka itu tidak mubah, maka wudunya itu tidak sah. Betul ya? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya, harus air yang mubah. Tetapi menurut Syekh Badr, ketika seseorang berwudu hasil curian, airnya itu, wudunya itu sah. Jadi tidak mensyaratkan air yang mubah dalam wudu. Kenapa sahih? Katanya sahih karena itu bukan syarat dan dia athimun, berdosa terhadap pengambilan air tanpa izin tersebut. Kemudian asyartu at-tasi', syarat yang 9. Izalatu ma yamna'u usulahu ilal basyarah, menghilangkan apa yang menghalangi datangnya air kepada kulit. Fala budda fil wudu'i min usulil ma ila a'dha'il wudu', maka harus dalam wudu itu sampainya air kepada anggota wudu. Wa yajibu izalatu ma yamna'u usulahu ilahima qattin wal ajin wat tila wa nahwi dhalik mimma yughati al basyarah amma ma yughayyiru al-lawn wa la yughati al basyarah kal hinna fa idza dhalika la yu'athir. Maksudnya seperti ini. Maka harus menghilangkan hal-hal yang menghalangi datangnya air kepada kulit. Seperti di sini disebutkan atin, tanah liat, ayat tanahnya, al-ajin, adonan, at-tila, cat. Kalau di kulit kita ada cat yang menghalangi sampainya air kepada kulit, maka kita harus menghilangkannya. Tetapi di sini jelasan, wa amma ma yughayyirul launa, akan tetapi yang merubah warna saja, wala yughatti al-basyarah, tetapi yang tidak menutupi kulit, kalhinna, seperti pacar. Lain kabogoh, pacar namanya. Fa inna dzalika la yu'athir, maka sungguhnya hal demikian itu tidak berdampak. Jadi seperti itu. Wa syartu al-ashir dukhulu waqti ala man hadatsahu daimun li fardhihi. Dan syarat yang terakhir ialah masuknya waktu salat, maksudnya bagi yang hadasnya selalu ya. Wal ma'na anna man kana bihi salisu baulin, ada ketika seseorang memiliki sedikit kencing, salis itu. Au takhruju minhu ar-rih bistimrarin, atau keluarnya angin bistimrarin, terus menerus hitut wae gitu. Gede bekok. Wa kadzalikal mar'atu al-mustahadhatu, atau mar'ah yang mustahadhah, yang istihadhah terus. Fa inna haula yatawadda'una 'inda dukhulil waqti li kulli salatin mafruḍatin. Maka sesungguhnya dia harus berwudu ketika masuk waktu salat pada setiap salat yang wajib. Falau tawadda'a ahadukum li salati dhuhri ba'da dukhuli waqtiha wa shallaha thumma dakhala 'alaihi waqtul 'asri fala yusalli al-'asra bi wudu'i dhuhri. Katanya meskipun dia ketika berwudu salat zuhur, kemudian dia daimul hadas, dia mau melaksanakan salat asar, maka wajib baginya untuk melaksanakan wudu kembali. Bal alaihi an yatawadda ba'da dukhulil 'asri li salatil 'asri wa yadullu lidzalika amru sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh wa kanat mustahadhatan an tatawadda li kulli salatin.
Seperti hadis dari Fatimah bintu Abi Bakar, bintu Abi Hubaish, yang dia itu istihadhah, maka Nabi SAW menyuruhnya untuk antatawaddu li kulli sholatin, untuk berwudu pada setiap salat. Jadi itulah syarat-syarat salat, syarat-syarat wudu ada 10. Dan yang 10 itu khusus yang daimul hadas. Furudul wudu. Sekarang furudul wudu. Yang hal-hal yang wajib kita basuh dalam wudu. Kalau tidak ada satu fardun saja dalam hal ini, maka wudunya tidak sah. Adapun syarat tadi sebelum kita melaksanakan wudu, kalau furud ini di dalam wudu itu sendiri. Wa amma furuduhu fasittatun ghuslul wajhi wa minhul madmadah wal istinshaq wa hadwu tulan min manabiti syi'ri ra'si ila dhuqni wa 'ardan ila furu'il udhunain wa ghuslil yadain ila al mirfaqain wa mashi jami'ir ra'si wa minhul udhunan wa ghuslur rijlain ila al ka'bain wa tartibu wal muwalat. Nah, sampai situ. Adapun furudul wudu ada 6. Yang pertama ghuslul wajhi, ialah mencuci wajah. Jadi yang pertama hal yang wajib kita basuh, yang kita cuci adalah wajah. Jadi kalau kita meninggalkan membasuh kedua tangan sebelum wudu itu ya, yang 3 kali, maka sah wudunya. Wa minhul madmadah, dan masuk di dalam ghuslul wajhi itu adalah al madmadah. Madmadah itu adalah kekemunya. Wal istinshaq, dan istinshaq itu menghirupkan. Jadi tidak wajib, tidak mesti setelah menghirup itu dikeluarkan. Benar ya? Benar tidak benar? Jadi yang fardunnya itu memasukkan air. Require di Tayyib. Wahaduhu, dan batasan dari wajah. Jadi yang dimaksud wajah itu apa? Tulan, ketika panjang ya. Panjang wajah. Min manabiti sya'ri ar-ra'si ila dhuqni. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut kepala ila dhuqni sampai dagu, timbul permasalahan. Kumaha lamun anu puntennya tumbuh rambut nanti rada pengker. Nah, jadi biasanya urang mah lain di dia lah, kumaha. Nah, wajahna ti dieu kumaha. Jadi yang dimaksud adalah manabitu min manabiti sya'ri ar-ra'si, maksudnya tempat tumbuh rambut adatan. Biasanya di mana tumbuh rambut gitu. Kalau emang dia dari kecil tidak punya rambut di depan, misalkan dari belakang sini rambutnya, enggak perlu dari sini. Ini wajah nih, dahinya dari sini, enggak. Ya dari tempat tumbuh rambut biasanya di mana gitu. Ila dhuqni sampai dagu. Kemudian lebarnya dari ini ya, 2 telinga ini, furu'ul udzunain. Kemudian jadi wajah, di dalam wajah itu termasuk madmadah dan istinshaq, sama ya. Jadi kalau seseorang lupa madmadah, berkumur, tidak sah. Menurut Syekh Ibnu Abdul Wahhab. Kemudian wa ghuslul yadain, dan mencuci kedua tangan ilal mirfaqain, sampai sikut. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Wa minhul udzunan, dan di antara seluruh kepala itu dua telinga. Jadi termasuk ya mengusap seluruh kepala itu termasuk keduanya telinga diusap. Dalam Bulughul Maram itu juga ada ya. Jadi seluruh adapun tata caranya bada bi muqaddami ra'si hatta dhahaba bihi ila qafahu ya, hatta dhahaba bihi ila qafahu. Jadi dimulai dari depan kemudian sampai qafah, tsumma radahuma ila al-makani alladhi bada minhu, kemudian dikembalikan ke depan dalam Bulughul Maram langsung ke telinga. Dan di telinga itu cukup sekali, dan masuhan di kepala pun cukup sekali. Wa ghuslu ar-rijlain, dan mencuci kedua kaki ilal ka'bain, sampai kepada 2 mata kaki.
dua mata kaki ya. Jadi dua mata kaki itu masuk. Jadi jangan kurang dari dua mata kaki, di bawah dua mata kaki tidak. Maksudnya tidak boleh. Harus melebihkan. Ihtiyat. Kemudian wat tartib, dan sesuai dengan urutan. Jadi nggak bisa kita rek sampean heula, kaki dulu, kemudian wajah, kemudian mashu ra'si, nggak bisa. Nggak bisa. Harus at-tartib. Wal muwalat. Al muwalat itu terus menerus ya, tanpa jeda. Maksudnya seperti ini, tanpa jeda yang panjang ya. Bahkan di mazhab Syafi'i dijelaskan jedanya itu jangan sampai bekas wuduan terakhir itu jangan sampai kering. Misal muwalat itu seperti ini. Misal ketika seseorang berwudu, ketika di tengah-tengah mencuci tangan, kemudian ada yang memanggil, datang ngobrol heula setengah jam, terus setengah jam wudu deui neruskeun, nggak bisa. Harus memulai dari awal kembali, gitu ya. Kemudian wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian berdiri untuk mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Jadi masuk dari wujuhakum di sini masuknya adalah al-madmadah wal istinsyaq, itu ya catatannya. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai sikut, dan sikut itu masuk ya. Sikut itu masuk. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Maksud ra'sun di sini masuk padanya al-udzunan, masuk kepadanya dua telinga. Dua telinga. Biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kedua kaki sampai dua mata kaki. Wa dalilut tartib, dan dalil, adapun dalil harus sesuai dengan urutan, hadithu ibda'u bima bada Allahu bih. Hadis, mulailah kalian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Wa dalilul muwalat, dan dalil harus terus menerus tanpa jeda, hadis sahibul lum'ah. Lum'ah itu apa ya? Titik. Ya, titik seperti koin. Ketika la yaqbalullahu salatah wailul lil aqabi minan nar, dalam apa Umdatul Ahkam jelasan wailul lil aqabi minan nar. Jadi asbabul wurud dari hadis tersebut, ketika Nabi SAW melihat salah seorang sahabat yang setitik dalam kakinya itu tidak terbasuh oleh air. Tidak terbasuh oleh air. Maka Nabi SAW wailul lil aqabi minan nar. Kemudian dijelaskan di situ, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi wudunya. Jadi di sini dijelaskan, kalaupun mualat atau berkelanjutan itu tidak syarat, tentu Nabi memerintahkan cik eta basuh seetik deui gitu kan. Sempurnakan kakinya saja tidak, tetapi Nabi SAW memerintahkan untuk dimulai dari awal. Ini jelaskan ani Nabi SAW annahu lamma ra'a rajulan fi qadamihi lum'atu qadri dirhami lam yusibhal ma fa amarahu bil i'adah. Jadi ada sebagian setitik dari kaki yang tidak terbasuh oleh air, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulangi. Nah, di sini jelaskan hanya sebatas dalil, langsung masuk ke halaman 17 dalam wa furudul wudu'i sittatun itu. 17. Wa furudul wudu'i sittatun, dan farad wudu itu adalah 6. Al-awwal ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi, mencuci wajah. Wa hadhu tulan min manabiti syi'ri rasi ila mastarsala minal lihyati. Jadi batasannya itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai apa yang terulai dari janggut. Ya, dari zukni, atau kalau janggut tumbuhnya di sini ya sampai bawah gitu. Sampai bawah. Kemudian wa ardon madunal udzunain. Ardon itu yang bukan kedua telinga, maksudnya ya sebelum telinga lah, ujung telinga sini.
Wal udhunain fil wudu minar ra'si fatumsahan, dan kedua telinga itu merupakan bagian dari wudu. Minar ra'si, ya, dari kepala, fatumsahani, maka keduanya juga diusap. Walaysata minal wajhi fatughsalan, bukan dari wajah maka dia dicuci. Jadi telinga itu bagian dari al-mashu, bukan al-ghaslu, bukan dicuci tetapi diusap. Wa takhlilul lihyah mustahabbun. Takhlilul lihyah itu seperti gini. Nah, takhlilul lihyah, meregangkan janggut, mustahab. Wal wajibu fi ghuslil wajhi ghuslu ma bihil muwajahah. Jadi yang wajib untuk mencuci wajah itu ma bihil muwajah, maksudnya maha salat bihil muwajah. Ketika kita menghadap, kelihatan kan wajah itu. Nah, itu yang wajib kita cuci. Itulah wajah. Maha salat bihil muwajah. Fala yadkhulu fi dzalika takhlilul lihyah, maka tidak masuk dalam wajah itu takhlilul lihyah seperti ini. Wa yadkhulu fi ghuslil wajhi al-madmadah wal istinsyaq, dan masuk pada mencuci wajah itu al-madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Kama ja'a dzalika mabniyan mubayyanan fi hadis Utsman wa ghairihi, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Utsman dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ghuslul yadain, mencuci kedua tangan ilal mirfaqain, sampai sikut. Wa dzalika min atrafil asabi ila nihayatil mirfaqain, katanya. Dari ujung jemari, ya, sampai ujung sikut. Wal mirfaqani dakhilani fil ghusli, katanya. Dan kedua sikut itu masuk dalam basuhan. Wala yakfi fi ghuslil kaffain fil wudu ghusluhuma qabla bad'ihil wudu. Maka tidak cukup dalam mencuci kedua kaf atau kedua. Jadi gini, kan sebelum wudu kita biasanya ada mencuci kedua tangan, ya, sampai pergelangan. Maka itu tidak bisa mencukupi dalam mencuci sampai sikut. Kita akan mencuci sikut sampai mencuci sikut pada setelah membasuh wajah itu sendiri. Li'anna dzalika mustahab illa indal qiyam minan naum. Karena hal yang demikian itu mustahab, maksudnya mencuci tangan sampai pergelangan tangan itu hukumnya mustahab. Illa indal qiyam minan naum, kecuali ketika terbangun dari tidur. Fa innahu wajibun. Maka hal yang demikian itu wajib. Ini berdasarkan hadis idza sayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ini hatta yaghsilahuma atau hatta yaksilahuma salasan. Ala kulli hal seperti itu, ya. Jadi ketika seorang bangun dari tidurnya, maka tidak boleh dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Fala fikana qablahu. Kemudian yang ketiga, mashur ra'si, mengusap kepala. Jadi mengusap kepala bukan mengusap rambut, ya. Bukan mengusap rambut, tetapi mengusap kepala. Karunya tuh kalau yang tidak punya rambut, gitu. Masur rasi wa an yakuna marratan wahidatan, cukup 1 kali. Yabda'u fiha min muqaddami rasi ila muakhkharihi thumma ya'udu ila al-makani alladhi bada'a minhu. Sama, ya, seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Kemudian langsung saja ke nomor 4, ar-rabi'u ghuslur rijlaini ilal ka'bain, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Wal ka'bani dakhilani fil ghusli, dan dua mata kaki itu masuk dalam basuhan, ya. Sini dijelaskan, kita tidak terlalu membahasnya. Di sini jelaskan Syekh bahwa ada yang mengusap mengusap kaki, bukan mencucinya. Maksudnya seperti ini dalam ayat Al-Qur'an, bukan wa arjulakum, wamsahu biru'usikum. Kan ada riwayat juga, ya, wa arjulikum dengan kasrah. Tapi yang masyhur wa arjulakum, bukan yang masyhur di kita wa arjulakum dengan memfathahkannya. Jadi kalau wa arjulakum diatofkannya itu kepada yang al-ghuslu atau membasuh.
Kalau wa arjuli ini wamsahu biruusikum wa arjulikum. Ikutnya itu kepada al-mashu. Tapi di sini jelaskan bahwa hal itu ketika ada yang berpendapat kaki itu diusap, ini batil. Batil ya. Batil. Di sini jelasan Syekh sangat jelas ya, di sini menjelaskan bahwa ucapan itu batil. Kemudian yang kelima, at-tartib, harus sesuai dengan urutan. Fayajibu ghuslu a'dha'il wudu' ala tartib alladhi ja'a fil ayah. Maka wajib mencuci anggota wudu itu berdasarkan urutan yang telah datang atau disebutkan dalam ayat. Wa ja'a fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi wudu'ihi fala yajuzu an yuqaddima ghusla al-yadayn ala ghusli al-wajhi wala al-mashi wala mashar ra'si ala ghusli al-yadayn wa hakadha. Jadi tidak boleh mengedepankan fardhu wudu yang lain kepada fardhu wudu yang lain juga. Tidak bisa kita memulai wudu dengan mencuci dua kaki, tidak bisa ya. Kemudian baik, langsung ke as-sadisu. As-sadisu. Al-muwalat. Al-muwalat. Al-muwalat itu melanjutkan ya, berkelanjutan. As-sadisu al-muwalat wa huwa an yuwaliya, di mana dia melanjutkan bainal a'dha'i fil ghusli fala yaghsilu ba'daha thumma yanshaghilu an istimrari fil wudu. Katanya melanjutkan antara a'dha, anggota wudu, fil ghusli, dalam membasuh itu, fala yaghsilu ba'daha, maka dia tidak membasuh sebagian anggota wudu, thumma yanshaghilu, kemudian dia sibuk an istimrari, untuk melanjutkan fil wudu, dalam wudu itu. Illa idza kana al-inshighalu li'aridin yasirin, kecuali, jadi bukan betul-betul harus berkelanjutan, itu harus betul-betul kelanjutan, enggak, tetapi kalau kesibukan atau diputuskannya itu karena li syai'in atau li'aridin yasirin, untuk sesuatu yang sepele, kafathi babin qaribin, seperti membuka pintu yang dekat. Bios, boleh nggak? Boleh. Kemudian setelah kita membuka, teruskan wudu, bisa. Jangan sampai kita membuka pintu, tapi pintunya di mana? Nggak bisa ya. Kemudian fa innahu la yu'athir, katanya karena demikian itu tidak berdampak. Wa yadullu li wujubil muwalah haditsu Umar bin Al-Khattab anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dhufrin ala qadami fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam irji fa ahsin wudu'ak. Katanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengulangi orang yang tidak menyempurnakan wudunya atau menyisakan sebagian kecil anggota wudu yang tidak terbasuh. Maka Nabi SAW menyuruh irji', maka kembalilah fa ahsin wudu'ak, maka cobalah dengan baik wudu'mu atau berwudu dengan baik, seperti itu. Ini dalil al-muwalah. Kemudian ini dalilnya juga ada ya. Intinya Nabi SAW tidak menyuruh untuk misalkan ada di kaki yang tidak terbasuh, Nabi SAW tidak menyuruh untuk basuh kaki itu sampai sempurna, enggak. Tapi Nabi SAW menyuruh untuk memulai dari awal, dengan kata lain sudah ada jeda waktu yang lama. Kemudian hukmu tasmiyah fil wudu. Sekarang hukum tasmiyah dalam wudu. Wa wajibuhu at-tasmiyah ma'a dzikri. Wajibul wudu itu adalah at-tasmiyah dan beserta zikir. Jadi ini kita lagi membahas apa? Sebelumnya membahas apa? Wudunya, furudul wudu tadi. Kemudian hadza ahadul aqwal fil mas'alah. Ini adalah salah satu pendapat dari permasalahan ini. Wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad. Wa mimman qala bihi Al-Hasan wa Ishaq. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Ishaq dan Al-Hasan. Dan pendapat yang kedua, wal qawlu tsani anna tasmiyah mustahabbah. Jadi yang kedua ialah tasmiyah itu mustahabbah. Mustahabbah itu dianjurkan. Jadi kalaupun tidak melakukan sah salatnya, sah wudunya.
wa huwa qaulu jumhuril ulama, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Wa ihdar riwayatin, dan salah satu riwayat anil Imam Ahmad, dari Imam Ahmad. Dzakara dzalika fil mughni wa qad warada fi tasmiyah fil wudu haditsu la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu ya. Syekh menyebutkan ini merupakan kewajiban dalam wudu. Maka barang siapa yang sengaja meninggalkan tasmiyah di dalam wudu, maka tidak sah wudunya. Tetapi kalau lupa, tidak apa-apa. Itu perbedaannya rukun dan wajib. Jadi ada wajibat, ada arkan. Kenapa dibedakan? Jadi dibedakannya itu di sini nanti dibahas di akhir ya. Jadi kalau rukun, baik lupa, baik sengaja atau lupa, ketika tidak ada rukun itu maka tidak sah. Tidak sah. Kan seseorang sholat kemudian lupa rukun. Misalkan al-julus bayna sajdatain, atau duduk di antara dua sujud, lupa, maka tidak sah rakaat itu. Tapi kalau sampai akhir lupa berarti tidak sah salatnya. Karena apa? Karena rukunnya tidak terpenuhi. Tetapi kalau lupa wajibat nih, maka sah salatnya. Di akhir dia sujud sahwi saja. Tetapi kalau amdan sengaja meninggalkan wajibat tidak sah. Itu bedanya wajibat sareng dengan arkan ya. Kemudian wakhtara syekhu al-qawla bil wujubi ma'a dzikri, dan syekh berpendapat memilih pendapat dengan wajib beserta zikir. Wa fil ihtiyat, dan padahal itu ada pencegahan ya. Wal khuruj minal khilaf, dan keluar dari khilaf, perselisihan. Jadi al khuruj mustahab, al khuruj minal khilaf mustahab ya. Mustahab, dianjurkan. Dalam mazhab Syafi'i walaupun sebatas atau setitik sehelai rambut ketika mengusap kepala sudah sah. Bahkan mazhab yang lain ada sepertiganya, ada setengahnya, berbeda. Bahkan ada yang seluruhnya. Bahkan kalau kita mengusap seluruh kepala, maka al-khuruj minal khilaf. Ini kita sudah keluar dari perselisihan. Ini mustahab. Seluruh mazhab pasti bilang wudunya itu sah atau mengusap kepalanya itu sah. Tapi kalau kita hanya sebatas mengusap sedikit, misalkan mazhab Syafi'i walaupun sehelai, itu sudah sah, tetapi tidak sah menurut mazhab yang lain. Kemudian wa nadhiru dzalika, dan hal yang serupa dengan itu maqalahu rahimahullah fi adamil masyi ila shalah wa tujzi'u takbiratul ihram an takbiratir ruku' li fi'li Zaid bin Thabit wa ibn Umar wa la yu'rafu lahum mukhalifun minas sahabah wa ityanuhum bihima afdal wa khurujan minal khilafi man aujabahu. Nah, ini tidak keluar dari ini ya. Keluar dari pembahasan hukum tasmiyah dan wudu. Ala kulli hal seperti tadi ya, tasmiyah dan dan zikir. Ini merupakan wajibul wudu. Kita sudah membahas apa itu wajibul wudu, perbedaan dan rukun. Ini kita masih membahas wudu ya. Syekh belum meneruskan kepada syarat salat. Belum. Setelah membahas syarat wudu, hukum tasmiyah dan zikir, sini dijelaskan nawaqidul wudu. Pembatal wudu. Wa nawaqiduhu tsamaniyatun. Pembatal wudu itu ada 8. Al-khariju minas sabilin, yang keluar dari salah satu dua lubang. Apapun itu berarti ya. Wal khariju al-fahis an-najis minal jasad. Dan yang keluar yang kotor, yang najis dari jasad. Jadi ini tidak mesti dari dua lubang. Jadi dua lubang itu maksudnya kubul dan dubur. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari sana berarti wudunya batal. Akan tetapi kalau keluar dari selain hal itu, tetapi yang keluarnya itu al-fahish, kotor, an-najis dan najis,
maka itu juga membatalkan wudu menurut Syekh Abdul Wahhab. Wa zawalul aqli, dan hilangnya akal. Jadi kalau seseorang hilang jojol junun atau majnun, terus kembali lagi akal pikirannya, maka wajib baginya berwudu. Wa masul mar'ati bi syahwatin, dan menyentuh perempuan dengan syahwat. Dengan syahwat. Ini mahalul khilaf ya. Ini khilaf sangat-sangat panjang. Wa masul farji bil yaddi, dan menyentuh kemaluan dengan tangan. Pertama, menyentuh kemaluan ini tidak mesti kemaluan sendiri. Kalau kita puntennya, kalau orang tua nyebokin anaknya, itu membatalkan juga. Tidak mesti punya sendiri. Kubulan kana duburon, baik kubul itu yang depan, dubur itu yang belakang. Kemudian wa aklu lahmil jazur, dan memakan daging unta. Memakan daging unta. Wa tagsilul mayyit, dan memandikan mayit. Wariddah anil Islam, dan murtad dari Islam. A'adzanallahu min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Jadi inilah 8 nawaqidul wudu. Kita bahas satu-satu ya. Awwalu nawaqidil wudu al-kharij minas sabilain. Satu dari yang pertama yang membatalkan wudu ialah al-kharij minas sabilain, yang keluar dari 2 jalan. Wa huwa kullu kharijin minhuma min ghaitin aw bawlin aw rihin aw damin aw manin aw madhiyin aw ghairi dzalik. Ialah setiap yang keluar dari keduanya, baik berupa kotoran, baul itu kencing, rihin, angin, au damin atau darah sekalipun, au maniyin atau mani, au madhi. Madhi itu apa? Madhi itu ketika, kalau mani mafhum ya, mani itu sperma yang keluar ketika ya berhubungan gitu ya, atau al-ihtilam. Kalau madhi ini ketika seseorang melihat sesuatu terus bergejolak kemudian keluar, nah itu disebutnya madhi. Atau ketika al-mulaba'ah awit tadzakkur. Al-mula'abah apa mula'abah? Angzik mah terang ya. Al-mula'abah dari la'aba yula'ibu, pemanasan, cukuplah. Pemanasan seperti itu. Awit tadzakkur, atau tadzakkur itu memikirkan hal-hal tersebut kemudian keluar, disebut madhi. Itu bedanya al-mani dan madhi. Kalau keluar mani tentu wajib juga al-ghuslu, tetapi kalau madhi tidak wajib al-ghuslu gitu. Jadi kalau sedang memikirkan kemudian keluar, nah itu disebut madhi, dan tidak mesti untuk al-ghuslu, mandi besar, tidak. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ini dalilnya ya. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima salat salah satu dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian yang kedua, al-khariju al-fahisu an-najis minal jasad. Al-kharij yang keluar, al-fahish yang kotor, an-najis yang najis, minal jasad dari jasad. Ikhtalafa al-ulama fi dammi al-kharij min ghairi sabilain, hal yanqudu al-wudu atau hal yunqidu al-wudu am la aw la. Jadi ulama berbeda pendapat ya dalam darah yang keluar bukan dari 2 jalan, apakah membatalkan wudu atau tidak. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila 'adami naqdil wudu bihi li'annahu lam yathbut fi dzalika syai'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian ahli ilmu berpendapat tidak batalnya wudu. Kenapa? Karena tidak ada atau tidak disebutkan sama sekali sesuatu apapun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila husulin naqdi bima kana katsiran fahishan minhu. Beberapa sebagian ulama berpendapat bahwa ketika darah yang keluar dari bukan dari salah satu dua jalan itu tuh membatalkan wudu. Kenapa? Kana katsiran fahishan minhu. Ketika banyak dan kotor. Wa qad jaa dzalika an ba'di sahabah wa tabi'in huwa alladhi ikhtarahu Syekh rahimallahu na. Dan inilah yang telah disebut dari sebagian para sahabat dan tabi'in, dan inilah yang dipilih oleh Syekh Abdul Wahhab ya di sini. Wa huwa akhadha bima fihi al-ihtiyat, dan dia mengambil di mana ada al-ihtiyat atau kehati-hatian wal khuruj minal khilaf, dan keluar dari perselisihan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, zawalul aqli, hilangnya akal. Yantaqidul wudu, ini penting ya. Yantaqidul wudu bi zawalil aqli bi jununin aw sukrin aw igma'in aw naumin mustaghraqin. Ini sampai situ saja. Jadi zawalul aqli, pembatal wudu, sebabnya itu kan hilangnya akal ya. Di sini jelaskan yantaqidul wudu, wudu itu batal bizawalil aqli, dengan hilangnya akal, bijununin, bisa dengan gila, au sukrin atau mabuk, au igma'in atau pingsan, au naumin mustaghraqin atau tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Kalau bijununin mafhum ya, paham ini, karena gila gampang. Wasukrin ini juga hilang akalnya tentu. Wa igma'in tentu ini juga sama, karena dia pingsan. Wa naumin mustaghraqin, dan tidur yang nyenyak. Jadi di sini ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masalah ya. Dan ini pendapat yang kuat juga. Naum mustaghraq. Jadi sering kita dengar tidur itu tidak membatalkan, tidur itu membatalkan kecuali tidurnya ketika duduk. Pernah dengar itu di mazhab Syafi'i ya? Hatta tafiqa ru'usahum tsumma yusalluna yatawaddaun gitu kan. Dalam hadisnya para sahabat menunggu Nabi SAW keluar untuk melaksanakan sholat, duduk, kemudian mereka sampai mengangguk-angguk gitu. Dengan kata lain ya tidur yasir lah, tidur yang sedikit. Nah, ini Anda bahas karena sering terjadi ya. Maksud sering terjadi ketika Jumatan. Ketika Jumatan. Ya, cenah imam teh teu ngobrol teu naon jelas we cenah ya. Padahal sare. Nah, jadi kan sering dengar ya kalau maq'aduhu mutamakin fil ard, duduknya itu tegap di atas bumi. Maksudnya apa? Sila duduknya itu, jadi si lubangnya itu tertutup intinya itu. Ilahnya itu. Maka di mazhab Syafi'i tidak mesti ketika seseorang tidur dalam keadaan duduk yang tegap terus gitu, tidak mesti berwudu kembali meskipun dia tidur sampai ngorok gitu. Tetapi kalau geser sekedik, di mazhab Syafi'i pasti sudah batal. Jadi pertama, naum atau tidur sendiri bukan pembatal aslinya, bukan asli pembatal tidur, bukan. Jadi pembatal naum itu kenapa menjadi dimasukkan kepada pembatal wudu? Karena dikhawatirkan dikhawatirkan keluar rih, dan kita tidak tahu. Bisa saja kan kita sedang tidur terus keluar, kita tidak tahu. Maka naum dimasukkan kepada nawaqidul wudu. Kemudian di sini Syekh menjelaskan kalau dia duduk mutamakin fil ard yang tadi ya, tertutup misal, tetapi tidurnya itu sangat-sangat nyenyak, nepikeun ka di toel oge teu nangtung-nangtung acan, geus komat oge masih keneh kerek.
kerjumaahan gitu. Maka inilah yang membatalkannya itu tidur yang nyenyak itu sendiri. Sebaliknya, bagaimana kalau ada seseorang yang rebahan, terus berem, tetapi dia tidak tidur sebetulnya. Jadi tidur tidak, naum mustagrok itu seperti ini. Ya tidurnya itu lelap banget. Nepikeun ka aya nu ngalengka atau berjalan melewatinya pun dia tidak merasakan, itu naum mustagrok. Ada pula disebut nuas. Nuas itu ya apa namanya? Nundutan itu apa ya? Mengantuk. Mengantuk sampai mengantuk gitu ya. Bagaimanapun duduknya, bentuknya, maka tidak membatalkan wudu selama dia merasa dia tidak kentut atau tidak hadas. Jadi ketika seseorang di Jumatan, terus aya nu taman entos sidik lah, batal gitu. Jadi pas komate sok aya jujol guruduk bari singsireun keneh sabelah teh ningan kikituan keneh jol Allahu Akbar. Nah, wudu heula gitu. Si beungeut wudu gitu. Batal gitu. Batal. Jadi harus dibedakan antara tidur dan nuas. Kalau nuas itu ya mengantuk itu ketika seseorang berjalan atau ketika kita kentut pun kita akan merasakan ya itu nuas. Kalau kita masih nuas dan tidak keluar itu tidak membatalkan wudu. Ini penting ya, penting. Soalnya banyak terjadi, banyak diloba. Kemudian, nah seperti itu. Itu zawalul aqli. Kemudian yang keempat, masul mar'ati bisyahwatin. Halaman 26, ar-rabi'u masul mar'ati bisyahwatin. Jadi memegang menyentuh perempuan dengan syahwat. Di mazhab Syafi'i dimaksud masul mar'ah di sini mar'ah yang bukan mahram ya. Jadi kalau yang mahram berarti tidak apa-apa. Kemudian yang dimaksud memegang itu memegang kulitnya, kalau rambut, kuku tidak apa-apa gitu. Tapi saya di sini masul mar'ah bisyahwatin, dengan syahwat. Hadza alladhi ikhtarahu Syekh ahadul aqwal ats-tsalatsa fil mas'alah. Ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Abdul Wahhab, merupakan salah satu dari pendapat yang tiga. Wal qaulu tsani, dan yang pendapat kedua, annahu yanqudul wudu mutlaqan atau yunqidu mutlaqan. Membatalkan wudu secara mutlak, maksudnya sebatas kita menyentuh saja, baik dengan syahwat atau tidak, itu sudah membatalkan. Watsalitsu annahu la yanqudu atau la yunqidu mutlaqan sawan kana bi syahwatin aw bi ghairi syahwatin idza lam yakhruj ma'a syahwati syai'un. Pendapat ketiga itu wudunya itu atau tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak, selama tidak keluar dari zakarnya itu sesuatu. Hadzal qaul, menurut Syekh Badr nih, pendapat ini ashahul aqwal, pendapat yang paling sahih, li'adami thubuti ma yadullu 'ala naqdi bihi, karena tidak adanya ketetapan apa yang menunjukkan kepada batalnya wudu. Jadi menurut Syekh Badr itu adalah baik dengan syahwat atau tidak menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu selama tidak keluar dari zakar itu. Ya. Jadi ilahnya itu kalau keluar tentu akan membatalkan. Ini menurut Syekh Badr. Akan tetapi Syekh Ibnu Abdul Wahhab menjelaskan masul mar'ati bisyahwatin. Menyentuh perempuannya itu dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, maka tidak apa-apa. Kemudian al-khamisu masul farji bil yadi qubulan kana au duburan. Menyentuh kemaluan dengan tangan kubulan kana au duburan. Belakang atau depan atau belakang. Tapi di mazhab Syafi'i dijelaskan dengan rinci yang dimaksud apa masul farji ini bibatinil kaf. Maksud bibatinil kaf itu ini.
Jadi ini bibatinil kaf. Nah, berarti kalau dengan pinggirannya dengan ini tidak membatalkan. Itu di mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian ini khilaf juga ya, langsung ke yang keenam, aklu lahmil jazur, memakan daging unta. Ini yang membatalkan. Jadi hadisnya seperti ini, dalam hadisnya Nabi SAW, apakah saya berwudu ketika selesai memakan daging domba? Kata Nabi SAW, in syi'ta tatawaddo wa in syi'ta la tatawaddo. Jadi kalau kamu menginginkan silahkan wudu, kalau tidak ya silahkan. Tapi apakah apakah saya berwudu ketika setelah memakan daging unta? Maka Nabi SAW, na'am fatawaddo min luhumi al-ibil. Iya, kamu berwudu dari daging unta. Jadi di sini jelasan tuh ada ya. Jelasan. Jadi Nabi SAW menjelaskan ketika seseorang telah memakan daging unta, baginya untuk berwudu. Dengan kata lain, memakan daging unta itu adalah yang membatalkan wudu. Kemudian halaman 29 as-sabi'u, yang ke-7, tagsilul mayyiti, memandikan mayit. Ikhtalafal ulama fi hukmil wudu min tagsilil mayit ala nau'ain, ya, katanya. Wujubul wudu dan istihbabu. Jadi ketika seseorang telah memandikan mayit, ada dua pendapat. Wajib wudu atau istihbabu, dianjurkan untuk wudu kembali. Berdasarkan dalil, man ghassalal mayyita falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Ini hadisnya, barang siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia untuk mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo, dan barang siapa yang membawanya, hendaklah dia berwudu. Gitu ya. Kemudian halaman 30 untuk paragraf yang di atas, wa idza lamisa man ghassala al-mayyita farjahu min ghairi ha'il wajaba 'alaihi al-wudu limasil farji la li taghsilil mayyit, katanya. Dan ketika seseorang yang memandikan mayit kemudian memegang kemaluan mayit tanpa penghalang, tanpa tanpa sarung tangan gitu ya, tanpa penghalang, maka wajib baginya untuk wudu karena memegang atau menyentuh kemaluan, bukan karena memandikan mayit. Jadi silahkan ya, di situ ada pendapat lain. Kemudian yang terakhir, as-saminu, dan yang ke-8, qauluhu ar-riddah. Ar-riddah anil Islam, yaitu murtad dari Islam. A'adzanallahu min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Hadza alladzi dzakarahu Syekh rahimallahu min intiqadi al-wudu bir-riddah walladzi azahu Ibn Qudamatin fil Mughni ila mazhab al-Imam Ahmad. Jadi Syekh di sini menyebutkan bahwa riddah atau keluar dari Islam itu adalah salah satu pembatal dari wudu, dan inilah yang dinisbatkan kepada Ibnu Qudamah dalam Mughni dan kepada mazhab Imam Ahmad. Wa azza ilal a'immah ats-tsalatsah al-baqin al-qaul walladzi azahu Ibnu Qudamah, dan ini yang dinisbatkan oleh Ibnu Qudamah kepada mazhab Imam Ahmad. Wa azza ila al-a'immah ats-tsalatsah al-baqin, dan dinisbatkan kepada imam-imam yang tiga yang sisanya. Al-qawla bi'adamin intiqad. Jadi imam-imam yang tiga sisanya selain Imam Ahmad berpendapat bahwa ketika seseorang riddah atau murtad kemudian masuk Islam tetapi dia yakin dia belum hadas, maka tidak batal wudunya menurut imam yang tiga. Fa idza tawadda'a syakhsun wartada 'anil Islam, maka jika seseorang berwudu kemudian dia murtad dari Islam, tsumma 'ada ilaihi qabla an yahsula minhu naqidun lil wudu, kemudian dia kembali kepada Islam tetapi belum mendapati
pembatal wudu ghairu ridah, selain ridah itu sendiri, fahuwa bakin ala wudu'ihi, maka dia tetap dalam wudunya. Wa alal qauli tsani, berdasarkan pendapat yang kedua. Ini imam yang tiga selain Imam Ahmad ya. La yalzamu i'adatul wudu, tidak mesti dia mengulangi wudu. Wa talzamu i'adatul wudu alal qaulil awal. Tapi untuk pendapat yang pertama dia harus mengulanginya karena ridah itu sendiri membatalkan. Walladzi dzakaru Syekh fihi al-ihtiyat wal khuruj minal khilaf, katanya ya. Dan ini yang disebut oleh Syekh keluar dari memilih sikap hati-hati dan keluar dari perselisihan berdasarkan sabda Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Jadi telah selesai tentang wudu dan 4 syarat dari as-shalah. Di sini audun ila baqiyati syurutis shalah. Insyaallah sesi kedua kita akan melanjutkannya. Baik. Insyaallah ya kita lanjutkan. Naktafi bihadzal qadar, Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.